next map kita. Dan tentunya ini bakal chaos banget, apalagi, itu dia. Apalagi kita lihat ya, kita ngomongin juga flashback ke season 8 kemarin yang juara. Belum bisa bicara banyak, bahkan bisa gue katakan pick off yang terjadi untuk Torat aja itu bisa gue katakan pick off yang biasa dilakukan oleh public player loh Pak. Betul. Ya? Betul. Karena memang mereka juga cukup menguasai bagian intellect centernya. Ngebuat mereka menjadi satu tim yang cukup powerful untuk bermain di utara. Dan gak ada yang berani ke daerah sana. Pun kalau ada, mereka selalu menjaga titik-titik di mana pergerakan dari lawannya itu memungkinkan untuk masuk ke daerah pertahanan mereka. Tapi kalau kita lihat, justru ini bakal menjadi satu fight yang cukup pecah di bagian Plazaria seperti biasa. Bahkan dari Onyxnya aja gak langsung ke DK, dia lebih memilih untuk ke pinggir-pinggir dulu dan bakal join ke bagian Plazaria. Wah seru banget, sudah banyak pertikaian mulai terjadi. Kita bisa lihat gimana ada pick off terjadi dari Hans menuju ke arah Uai. Itu juga Del berhasil dapetin Hans dan Dix berhasil dapetin Ray. Dan Dix langsung mengconfirm seorang Evos Ray. Ini ada aksi terjadi di area turbin dan juga di area sekitaran Plazaria. Karena tadi aku lihat juga kayak ada Genesis Dogma, ada Vesaka, ada Tiger Wong Esports. Dan di sana mereka masih saling holding, terlihat gimana Jojo berhasil dapetin Gardu ternyata di arah yang berbeda. Dan ini dari OB masih menunggu momentum yang tepat. Tapi Bara kehilangan banyak sekali darahnya. Dan di sisi lain setelah tadi Gardu keculik berhasil dihidupkan kembali tentunya oleh seorang Kapten Gare. Nah sekarang gue mau lihat eksistensi dari seorang Irap yang beberapa kali sangat disayangkan tidak bisa membawa timnya ke placement yang lebih baik. Tapi kita lihat gimana seorang Irap lagi adu kontak bisa memenangkan kontak yang melawan seorang Volt di sana. Volt harus knockdown di tangan seorang Irap. Dan ini masih menjadi momentum emas untuk Tiger Wong karena setidaknya Tiger Wong udah berhasil dapetin placement dan juga poin eliminasi. Tapi dari bawah masih ada OB berhasil dapetin Yos juga dari Genesis Dogma. Ini benar-benar menjadi third party yang luar biasa, bahkan belum selesai sampai situ aja Borkai berhasil menghidupkan kembali seorang Yos dan juga masih dibayang-bayangi oleh satu player dari Onyx Olympus yang coba join ke arah Plazaria. Iya, dan kali ini tentunya tidak menguntungkan untuk Vesaka, apalagi hanya menyisakan sekitar 2 player dari mereka. Tapi Irap kali ini sudah mulai terdeteksi juga oleh seorang Kiba. Info sudah didapatkan, tapi Kiba sayang hanya sendirian kali ini. Membuat seorang Kiba tidak bisa berbuat banyak dan berhasil di-knockdown di sana. Sementara MBR Epsilon coba untuk bergerak dari sisi pinggir sebelah kiri. Sudah mendapatkan satu informasi di depan mereka. Ada satu lawan yang memang harus mereka hindari untuk sekarang menurut gua. Wah ini fatal banget MBR Epsilon. Kita tahu boxing gym bukan tempat yang menyenangkan karena pasti bakal banyak tim yang datang. Kayak contohnya sekarang Indostar berhasil memperendahkan player dari MBR Epsilon di sana. 2 player setidaknya sudah ter-knockdown. Tapi Pulse dan juga Pesto menyusul seorang Made di sana harus knockdown begitu saja di tangan anak-anak Indostars. Ras mencetak angka yang cukup berarti untuk Indostars yang memang perlu banyak sekali poin untuk mendongkrak placement mereka. Wow, dan kali ini Tiger Wong Esports dengan 5 poin eliminasi yang sudah mereka dapatkan tentunya mereka udah cukup sukses di bagian early game. Mereka juga harusnya masih memiliki koin yang cukup untuk seorang Jojo setidaknya menghidupkan satu temannya kembali walaupun tanpa menggunakan senjata. Jojo coba untuk bergerak lebih dahulu tapi Vesaka masih belum selesai sampai di sana Jiswen. Waduh, perang sampai akhir Genesis Dogma dan juga Vesaka. Benar-benar intens, tapi masih ada satu lagi. Offside, kelewatan sedikit dan sayangnya Vesaka dia bisa make it. 1/1 detik dia lagi nge-revive temannya dan Yos datang di sana Bung Skyla. Ya, tapi nggak berhenti sampai di situ aja. Kali ini Kiba yang bakal menjadi satu target walaupun Morpmal sudah berhasil di take down di sana tapi kondisi menjadi tidak diuntungkan untuk teman-teman dari Onyx karena satu player berhasil di take down dari kejauhan oleh seorang Azril. Kepala dari seorang Kiba harus dipecahkan di sana. Waduh, apakah bakal coba dikejar juga menuju ke arah lantai atas? Karena di sini Kapten Gare lumayan terpojokan secara senjata juga nggak proper banget lawan Trober pakai Thompson. Kita lihat tidak bisa bicara banyak tentu ya Kapten Gare harus kandas di tangan seorang Zero yang tadi juga sempat memberikan kontribusi besar ya di 2 game pertama kita hari ini. Onyx Olympus nggak cukup baik fight di early game mereka. Yes. Keputusan mereka untuk langsung bergerak ke arah Plazaria merupakan keputusan yang menurut gue tidak menguntungkan mereka. Karena sebenarnya DK-nya kosong. Sepakat. DK-nya kosong, mereka bisa melakukan looting dulu bergerak ketika mereka sudah cukup siap. Malah jadi diambil Pak sama anak-anak Tiger Wong yang tadi udah panas karena kita tahu tadi Plazaria ada 3 tim dan ini dia aksi tembak-menembak lagi-lagi tak terhindarkan. Jack akan berjumpa dengan sang living legend kita Legal. Tapi ada seorang dudes, sang pangeran dari RRQ yang berhasil
mengamankan Diketawain. poin. Dan- Lu lihat gak Iya, ketawanya iya. Legalot? Iya. Asem banget, kayak ngeremehin banget. Ngapain dia di situ gitu Iya, kan? dia pasti kayak, cih ngapain nih buat Iya. Dan kali ini kalau kita melihat dari Aimgat dan kawan-kawan di bagian Grey Labs, sudah mulai melihat ada satu player yang tersisa dari Onyx Olympus di sana. Coba untuk komit ke daerah dalam. Seorang Ray maju, membukakan jalan untuk teman-temannya dan Kiba. Harus ditumbangkan di sana. Wah, dari beberapa game yang sudah dilalui Onyx Olympus, ini adalah game yang paling tidak mulus by the Yes. way. Padahal kita tahu sebenarnya Onyx justru malah punya kesempatan paling mulus di game ini. Mengingat tadi yang di-mention Bung Skyla adalah DK Square kosong. Yap. Ya kan, nggak didatengin sama tim lain. Tapi perlu dilihat juga dan di-mention juga. Udah dihidupkan kembali beberapa player dari Onyx Olympus. Kapten Gareng nggak bakal membiarkan mereka punya kesempatan di Nextera ini sia-sia dah. Sayangnya harga tersebut harus dibayar dengan cukup mahal karena sudah didapatkan informasinya oleh anak-anak Indostars. Kapten Gareh di sana kehilangan setengah darahnya, akan coba dikejar menuju ke arah Plazaria. Berada di balik batu tentunya, perbatasan antara Gravelabs dan juga Plazaria. Dan udah ada seorang Kiba juga yang ternotis. Menggunakan portal go langsung dikomit oleh seorang Extindir. Coba tembak menuju ke arah Kapten Gareh dan Kapten Gareh sepertinya tidak bisa berbicara banyak tentunya. Kocel berhasil mendapatkan satu orang Kapten Gareh dan mencari harusnya di mana sisa player yang tadi sempat dia lihat baru aja di revive. Yes, sementara kali ini tim RRQ masih cukup mulus perjalanan mereka, resource mereka pun masih cukup aman untuk masuk ke fase late game atau fase selanjutnya karena memang kali ini mereka tidak memiliki hambatan yang terlalu parah. Mereka juga masih cukup aman di bagian drop zone mereka sendiri, tapi Razor dengan instingnya masih coba untuk mencari di mana lawannya berada. Seorang Dels berhasil lagi dan lagi di take down, memberikan RRQ Kazus 1 poin eliminasi tambahan. Dan ini adalah fight yang sebenarnya kita tunggu-tunggu dari round ke round ya. Dimana RRQ akan bertemu dan berhadapan dengan teman-teman dari Dewa United. Alright. Battle of Invited Team. Kita bisa lihat. Namun, sepertinya RRQ bakal coba ambil posisi yang lebih menguntungkan terlebih dahulu. Walaupun kita bisa lihat gimana agresi dari Dewa United bakal coba langsung dilesapkan. Oh my god, Sam13 terkena 124 di tangan seorang Pangeran Dudes. Pangeran Dudes akan mengincar habis. Di mana Sam13 berada tersisa dan tentu saja confirm berhasil didapatkan oleh seorang Dudes. Akan coba dicari juga di mana player Dewa United yang lain. Legalot dan Razor berhasil dapetin 05 dan 17 di sana tersisa Bion aja. Tapi Bion berhasil dapetin Pangeran Dudes. Dan Razor tentu saja bersama kawan-kawan dari RRQ Kazu akan menghabisi seorang Bion. Karena Bion sudah terkonfirmasi bakal berlari ke arah Zipway sana. Dan informasi sudah didapatkan. Ternyata di sisi lain juga ada peperangan terhadap Torat melawan Indostars. Namun kita masih harus fokus menuju ke layar kita di depan kaca ini tentunya. Bion berusaha sekuat tenaga untuk selamat dari genggaman raja dari segala raja Bung Skyla. Kita udah bisa ngeliat gimana clean fight yang dimiliki oleh RRQ. Cara mereka menggunakan portal go-nya untuk in and out combat itu udah menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita lihat di lain sisi justru peperangan antara Indostars dan juga Torat masih tidak bisa diselesaikan dari jarak dekat. Karena memang seorang Rasmun masih memiliki cukup koin untuk menghidupkan satu temannya kembali. Balik Benar. lagi dengan pembahasan RRQ dan juga Dewa United yang dimana RRQ memiliki kesempatan untuk dipunish sebenarnya. Tapi keputusan mereka untuk back out terlebih dahulu menjadi keputusan yang cukup mahal lagi, Sven. Alright, hold on. Kita punya battle yang lain. Battle of Invited, tapi kali ini bersama dengan Morph, sang challenger. Kedai berhasil dapetin Azril, sang lini depan. Awakan dari Morph Team. Dan bakal coba ditutup sejenak karena Cibeng berhasil mendapatkan satu orang Aimgat. Berusaha di cover mati-matian oleh seorang Ray. Namun, apakah mungkin masih bisa selamat? Karena masih ada pressure yang luar biasa dari seorang Cibeng. Dari arah Morph, tentunya dari arah area yang lebih luas visionnya. Dan kondisinya saat ini menurut gue EVOS agak terpojokan. Udah nggak proper banget untuk dipaksa adu aim. Ditambah Mal berhasil dapetin Kapten Gedai di sana. Benar-benar kewalahan sekali, resource global banyak sekali terbuang di sana. Portal Goal juga dieksekusi oleh anak-anak dari Morph. Tapi mereka malah menjemput kuburan mereka sendiri. Mal udah panik, pasti panik. Itu EVOS Divine. Yes, dan membuat Morph harus tumbang di posisi yang ke-10 EVOS Divine dengan 4 player yang masih hidup. 6 poin eliminasi yang mereka miliki, advantage dari jumlah yang mereka dapatkan ketika satu player dari Morph berhasil mereka tumbangkan, membuat mereka cukup powerful untuk melakukan finishing terhadap teman-teman dari Morph. Tapi masih belum selesai karena kali ini RRQ Kazu akan bertemu dengan Torrent Lodge. Sudah berada di take down dan tidak butuh waktu yang lama untuk raja dari segala raja menumbangkan Torrent the
champion of FFPL Season 8 kemarin aja, Sven. Waduh, sayang sekali Torat sampai game kelima belum berbicara. Dan raja dari segala raja kita di Liga ada di puncak klasemen. Dan kali ini mereka menjalankan bahkan game kelima ini dengan sangat mulus. Walaupun belum mendapatkan buyah, tapi presence mereka benar-benar mengancam tim-tim yang berada di lintasan rotasi dari setiap tim lainnya. Ya, dan kalau kita ngelihat gimana RRQ in and out combat itu kayak mereka udah tahu jelas kemana mereka harus gerak dan kapan mereka harus narik, kapan mereka harus all in. Dan keputusan-keputusan mereka lu bisa lihat minim banget yang namanya kesan dari third party, bro. Ya, betul itu membuat sekali. mereka menjadi tim yang cukup powerful untuk mengambil keputusan-keputusan dan cukup dewasa menurut gua. Yes, ditambah individu dari setiap anak-anak RRQ Kazu juga minim banget mistake bisa gue katakan di game kali ini. Mereka benar-benar bisa saling tutup semua angle yang bisa jadi celah untuk mereka punya kecolongan gitu ya kan. Itu bisa fatal banget tapi bisa dieksekusi dengan sangat baik. Tapi ini dia, akankah terjadi aksi selanjutnya sementara drone view kita sudah sangat luar biasa memberikan sebuah pandangan yang sangat-sangat mengerikan tentunya untuk Enes Dogma mencoba datang. Tapi Borgai berhasil dapetin 1-2 orang. Dan juga kerjasama yang bagus antara Kiki, tapi ini udah tinggal sang kapten aja. Sang kapten melawan sang kapten juga. Legalot melawan Borgai. Who will win the fight? Karena Legalot udah cukup sekarang, tapi ini adalah MP5 chip 3 guys. Dan kondisinya Kapten Borgai juga masih sangat-sangat bisa untuk menghabisi seorang Legalot. Tapi 1.900 koin ini cukup possible untuk menghidupkan kembali 3 player dari RRQ Kazu. So, the fight is not over yet. Lo bisa lihat GD kali ini mereka benar-benar kesulitan karena 4 player dari RRQ berhasil untuk hidup kembali. Tapi sama halnya dengan EVOS yang hanya menyisakan 1 player aja harus bertemu dengan sang mantan tim. Dan Beyond akan berpadu bersama dengan Dewa United. Dan here we go, EVOS harus cukup tumbang dan puas di posisi ketujuh, Sven. Sayang sekali, angka keramat bertemu di round kelima untuk EVOS Divine. Tapi kali ini kita lihat juga gimana Enes Dogma setelah tadi nyaris diambang kemenangan melawan RRQ Kazu harus menelan field fight. Harus pas di peringkat ke-6 dan sekarang kita lihat ada gebrakan baru dari Tiger Wong Esports setelah selamat dari maut juga di early game. Tapi dari sisi lain ada Bigetron juga yang lagi galak-galaknya juga di sini. Ada Hans dengan dia punya farmasi 3 siap memporak-porandakan jantung pertahanan dari RRQ Kazu. Dan kondisinya RRQ Kazu diapit oleh beberapa tim. Bahkan ada lagi newcomer juga datang. MBR Epsilon masih lengkap 4 orang. Tiger Wong Esports juga demikian. Begitu juga dengan Dewa United dan Bigetron Delta, Bung Skyla. Yes, Bigetron Delta kali ini masih memiliki advantage yang lumayan. Menurut gue mereka tinggal tunggu timing yang tepat untuk setidaknya masuk ke daerah fight yang sedang terjadi. Tapi mereka memutuskan untuk masuk lebih cepat lagi. Tentunya itu akan membuat beberapa dari tim coba untuk masuk ke daerah pertahanan lawan mereka. Tapi Keong coba untuk maju ke daerah atas dan coba untuk bertahan di bagian kompon, bagian bawah yang sudah ditempati oleh teman-teman dari Tiger Wong Esports. Wah, Hans berhasil dapetin Suhep, itu pick off mahal banget loh. Bigetron baru aja membuang kayak 40% kans kemenangan mereka. Ditambah Beyond berhasil dapetin Keong. Apa yang bisa dilakukan Bigetron Delta kali ini karena posisi udah terlalu terpojok. Sam 13, Beyond dan Mr. 17 memporak-porandakan Bigetron Delta di sana. Harus puas di peringkat kelima Bigetron Delta. Masih ada Dewa United Apollo yang udah standby di luar area Pound yang tersisa di dalam zona dengan kondisi di tengah-tengahnya ada Pendik Machine dulu. Dan juga beberapa player yang tersisa masih punya koin, masih ada posibilitas saling menghidupkan Bung Skyla. Iya, dan ini tentunya menjadi satu tempat yang bakal dijaga habis-habisan karena siapapun yang kehilangan satu playernya bisa balik lagi ke sana untuk menghidupkan kembali. Lu bisa ngelihat gimana RRQ juga masih cukup dominan dengan poin eliminasi yang sudah mereka dapatkan. Menurut gua di round kali ini mereka udah cukup checklist dari segi objektifnya. Tapi Dewa United masih membutuhkan beberapa poin eliminasi lagi untuk setidaknya mendekat ke arah posisi top 3 bisa gue bilang. Alright, kita lihat saja. Karena zona round 20 detik lagi juga akan mengecil tentu saja. Para tim yang tersisa akan bersedia. Apalagi kalau kita perhatikan dari lantai 1, ini lantai 2-nya yang mana diisi sama anak-anak dari Tiger Wong. Itu bakal dihabisin tentunya ruang celah dari Tiger Wong oleh Dewa United. Dan Dewa United bakal took advantage di sana. Dia menggunakan portal go-nya menuju ke lantai teratas. Tapi ternotis oleh Besto langsung gunakan Skyler dan langsung nggak bisa buka glue wall seketika. Masih bisa menggunakan microplay, tiarap. Nggak ke scoop akhirnya walaupun udah habis momentum Skyler. Oh, 1, 2, 4 dari siapa itu kalau boleh tahu?
Dua orang dari MBR Epsilon kena silence. Dan ini sebenarnya nggak nguntungin untuk MBR Epsilon. Ya, dan RRQ juga mereka udah tahu persis kalau mereka masih cukup diuntungkan kali ini zonanya. Tidak langsung menuju ke arah mereka juga, tapi Legalot tidak bisa berbuat banyak, harus ter-take down di sana. Coba untuk dihidupkan seorang Dudes, tapi nampaknya tidak bisa berbuat apa-apa lagi Legalot. Coba untuk di-revive terlebih dahulu. Masuk ke daerah dalam, tapi Dewa United malah masuk ke daerah jebakan yang sudah diciptakan oleh tim RRQ. What a game, 0-5 terlalu bersemangat. Sehingga dia lupa, itu beresiko sekali. Tapi Bara juga berhasil dapetin satu orang Kapten Sep13 dengan lane bite-nya. TWE benar-benar mendelay langkah Dewa United dan Skyler lagi dan lagi dikirimkan ke arah Dewa United Apollo. Ini membuat Dewa United Apollo harus turun sekarang juga karena zona sudah tidak bersahabat sekali. Tapi kita lihat langsung dibuka juga ada aktif. Cancel skill juga di sini membuat kondisi semakin tidak kondusif. Bion jatuh kena play zone dan sekarang Bara juga terpojokan. Bahkan Jojo juga nggak bisa berbicara banyak hal, tapi masih bisa berbicara dapetin satu kapten walaupun di end. Begitu saja langsung komit. Ira berhasil dapetin Dut, Abai juga knockdown di tangan Bara. Tiger Wong menggila-gila kali ini. Kita bisa lihat juga MBR bakal ambil peran mereka untuk ngobrak-abrik, mengkudeta perang yang sudah terjadi. Rehan berhasil dapetin Jojo, Besto dapetin Irap dan juga Bara dan Besto berhasil dapetin Rehan. Dikonfirm semuanya bakal dibabas habis di tangan MBR Epsilon saat lagi. Dan ini udah di moment of truth untuk MBR Epsilon harusnya mendapatkan buya. That's it, MBR Epsilon. Congratulations for MBR Epsilon.